Bab 59. Tuan muda ketiga keluarga Suteja yang bernama Hendra berjalan keluar dari toko kelontong. Wira merasa terkejut dan berkata, "Tuan Hendra, kenapa kamu di sini?" Hendra tersenyum sambil berkata, "Ini adalah toko kelontong keluarga Suteja. Aku sedang memeriksa keuangan di belakang sana. Begitu mendengar suaramu, aku kira aku yang salah dengar. Ternyata benar-benar kamu ya. Apa sudah ada gula kristal lagi?" Gula sebanyak 10 kilogram itu dijualnya sampai ke kota provinsi. Dengan harga beli 30.000 gabak per setengah kilogram. Dijualnya kembali dengan harga 100.000 gabak per setengah kilogram. Namun, dalam sekejap mata, gula itu sudah habis terjual. Kaum pejabat dan bangsawan yang pernah mencicipi gula ini memujinya sebagai gula terenak di dunia ini. Bahkan, ada orang yang membuat puisi untuk memuji cita rasa gula ini. Sekarang, jika Anda meminta bantuan seseorang di kota provinsi, mengirimkan beberapa ratus ribu gabak tidak akan membuahkan hasil. Namun, jika Anda memberikan setengah kilogram gula kristal, tugas akan segera diselesaikan dan hasilnya jauh lebih efektif daripada mengeluarkan ribuan gabak. Kini, dia baru mengerti apa yang dimaksud dengan semakin langka sebuah barang, semakin berharga pula nilainya. Pedagang gula di kota provinsi bahkan menawarkan 20.000 hingga 30.000 gabak per setengah kilogram gula kristal. Bisa dibilang, harganya sudah setinggi langit. Gula kristal tidak lagi sebatas gula biasa, tetapi kini telah menjadi buah tangan ketika berkunjung ke rumah pejabat. Tidak ada gula kristal. Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Tapi, aku punya benda baru. Ini namanya sabun. Efek membersihkannya lebih bagus daripada sabun biasa dan wanginya juga banyak pilihan. Dijamin para nona-nona keluarga pejabat akan menyukainya." Oh. Setelah meliriknya sejenak, Hendra kembali mengalihkan topik. "Dik Wira, kalau ada gula kristal, keluarkan saja. Jangan disembunyikan lagi. Aku akan menaikkan harganya menjadi 40.000 gabak per setengah kilogram. Jadi tolong bawakan lagi barangnya. Sekarang ini aku sudah hampir gila didesak oleh pedagang gula di kota. Mereka terus mengirimkan surat untuk mencari gula kristal ke kakakku. Kalau aku tidak bisa mengeluarkan stok barangnya lagi, kakakku akan menghukumku. Dik Wira, tolonglah aku." "Tuan Hendra, aku benar-benar tidak punya gula kristal." Tidak mengindahkan permohonannya, Wira terus mempromosikan. "Sabun ini juga sangat istimewa. Kalau kamu bisa menjualnya dengan baik, keuntungannya tidak akan kalah dari gula kristal. Bukankah itu cuma sabun, sebersih apapun khasiatnya, itu hanya benda untuk para wanita. Tidak banyak pejabat dan bangsawan yang akan tertarik." Hendra meliriknya sekilas, lalu melambaikan tangannya. "Dik, benda-benda ini hanya bisa dijual di toko kelontong. Asalkan kamu bisa mengeluarkan gula kristalnya, aku akan membeli semua sabunmu. Gula kristal adalah bisnis besar yang paling nyata." Wira membuka kedua tangannya dan berkata, "Tim penjual gula belum tiba di kota." Hendra memicingkan matanya dan berkata, "Dik, terus terang saja, gula tidak mudah untuk disimpan. Gula yang kamu berikan kepadaku tidak terlihat ada tanda-tanda terkena panas atau lembab. Seolah-olah gula itu baru selesai dibuat." Wira tersenyum canggung. "Tuan Hendra, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis gula, seharusnya Anda tahu tentang penggunaan selimut katun untuk menghalangi cahaya dan arang kayu untuk menyerap kelembapan selama penyimpanan gula, bukan?" Hendra tetap tidak menyerah. "Dik, reputasi keluarga Suteja sangat tinggi. Kalau kamu benar-benar bisa membuat gula, kerja sama saja dengan keluarga kami. Kamu yang urus produksinya dan kami yang akan menjualnya. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang." Wira mengangkat sabunnya dan berkata, "Tuan Hendra, kalau aku bisa buat gula kristal, apa aku masih perlu menjual barang wanita seperti ini? Kalau kamu mau kerja sama, kita coba lagi kali ini. Kalau kamu tidak mau, aku mau pergi untuk jualan sabun dulu." Ternyata si licik ini kembali mengujinya lagi. Setelah kerja sama mereka yang terakhir kali, jika keluarga Suteja tidak menyuruh orang untuk membuntutinya, mereka bisa melanjutkan kerja sama. Namun, jika keluarga Suteja mengawasinya, itu berarti si licik ini mungkin memiliki motif tersembunyi. Dengan kemampuannya yang terbatas, sudah cukup sulit bagi Wira untuk berurusan dengan keluarga si Lali sendirian. Apalagi, sekarang keluarga Suteja juga mengalihkan perhatiannya. Tanpa menstabilkan kedudukannya di Kabupaten Uswal, Wira tidak akan membawa gula kristal untuk dijual lagi. "Kalau begitu, kamu sibuk saja dulu. Aku tidak tertarik dengan barang ini."
Hendra melambaikan tangannya seraya berkata, "Ingat cari aku kalau sudah ada gula kristal." Wira berbalik dan pergi. Hai. Hendra menghela napas dan berbalik melihat penjaga toko kelontong sekilas. Kenapa keluarga Silali menyuruh semua toko kelontong di jalanan ini tidak boleh membeli barangnya? Penjaga toko itu tersenyum, lalu menjelaskan. Kabarnya, dia menyinggung tuan muda keluarga Silali. Kenapa dia bisa menyinggungnya? Jangan-jangan, mereka kenal. Hendra menyipitkan matanya dan berkata, jangan-jangan dia orang yang bermasalah dengan Tuan Mahendra. Nanti harus kutanyakan kalau bertemu dengan Tuan Mahendra. Aku akan cari tahu dari mana datangnya gula kristal itu. Wira dan Danu kembali mengunjungi 3 toko lainnya. Namun, mereka tetap ditolak oleh semua toko. Danu terlihat kecewa dan putus asa. Padahal sudah ditolak berkali-kali. Kenapa Kak Wira masih saja bersikeras? Danu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang yang kuat tidak akan pernah menyerah. Ujar Wira menyemangatinya. Danu benar-benar mengagumi Wira. Dia benar-benar pejuang yang sangat tangguh. Padahal sabunnya tidak laku sepotong pun. Tapi dia malah tidak menyerah sama sekali. Kedua orang itu memasuki toko kelontong terakhir. Puan, petik 2. Keluar, keluar. Padahal sudah diusir semua toko. Kenapa kalian masih saja tidak peka? Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Silali. Kedua orang itu berdiri terpaku di jalanan. Kak Wira. Danu yang baru saja menghimpun semangatnya, kini malah hancur lagi. Pengawal dari keluarga Silali yang mengintai di seberang jalan, menghina mereka sambil tertawa. Padahal hanya orang kampungan, tapi berani-beraninya dia melawan tuan muda kami. Cukup satu kalimat dari keluarga Silali saja sudah bisa menghancurkanmu. Teruskan, ucap Wira sambil menggertakkan gigi dengan marah. Wira terlalu meremehkan pengaruh keluarga besar di kabupaten ini. Namun, sabun itu tetap harus dijualnya. Kalau tidak, dia akan rugi besar. Tim pembuat sabun yang baru didirikannya juga akan sangat terpukul. Jika mau pergi ke kota atau kabupaten lain, dia tetap harus menghadapi preman setempat. Jadi, Wira harus memulai pasarnya di kabupaten ini. Bahkan jika harus melakukan promosi secara langsung ke pelanggan juga tidak masalah. Danu berbisik, Kak Wira, bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak ada yang berani membelinya. Wira melihat ke sekeliling. Tiba-tiba matanya berbinar. Dia berjalan ke arah sebuah kereta kuda yang indah. 4 pelayan yang berdiri di belakang kereta langsung mengadang Wira dengan wajah penuh waspada. Mau apa kamu? Danu buru-buru menghampiri mereka dan melindungi Wira di belakangnya sambil menatap keempat pelayan itu dengan was-was. Keempat orang itu adalah seniman bela diri. Kalau mereka benar-benar berkelahi, kekuatan keempat orang itu tidak kalah dari Gabrata 3 bersaudara. Wira mengeluarkan 2 potong sabun sambil berkata, saya tidak berniat buruk. Saya lihat, di dalam kereta ini adalah wanita semua. Sabunku ini khusus dibuat untuk wanita. Khasiatnya untuk memutihkan, meremajakan kulit, menghilangkan keriput, membersihkan, detoksifikasi, dan mewangikan. Dijamin 100 kali lipat lebih bagus daripada sabun biasa. Wanita di dalam kereta ini boleh mencobanya secara gratis. Danu terbelalak melihatnya. Dia tidak menyangka Wira akan berani mempromosikan produknya dengan cara seperti ini. Salah satu pelayan itu berkata dengan suara keras. Nona, kami tidak akan menggunakan produk yang asal-usulnya tidak jelas. Minggir sana. Melihat tidak ada tanggapan dari dalam kereta, Wira berbalik sambil mengerutkan dahinya. Cara promosi seperti ini gagal. Tampaknya, orang di zaman ini masih belum bisa menerima cara promosi barang yang terlalu unik ini. Tunggu. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kereta. Muncul sebuah tangan yang putih dan ramping dari kereta itu. Ambilkan sebaskom air. Aku mau coba sabun yang dijualnya.